Oke teman-teman, udah lama banget ya kita nggak bahas IM yang pakai konfigurasi dual driver. Terakhir kita ngobrolin CCA CSN sama CCA NRA, kalau nggak salah udah 3 bulanan yang lalu lah ya. Nah, kali ini ada satu IM lagi dari KZ yang dia juga punya konfigurasi yang cukup unik. Uniknya di sini bukan sekedar karena dia pakai dual driver hybrid 1DD sama 1BA ya. Yang lebih unik lagi di sini adalah 1DD-nya itu ukurannya 12 mm, teman-teman. Bukan 10 mm kayak biasanya. Nah, kalau ngomongin dynamic driver yang ukurannya 12 mm, selama ini baru satu aja yang pernah kita bahas. Kalau teman-teman masih ingat sama KZ ISX, nah itu juga pakai dynamic driver yang ukurannya 12 mm tapi single driver. Driver yang ukurannya terbilang cukup besar ya teman-teman ya untuk in-ear monitor. Karena sampai saat ini kebanyakan IM over ear itu masih pakai dynamic driver yang ukurannya 10 mm, kalau enggak 6 mm atau 7 mm. Kalau kemarin di ISX, driver 12 mm-nya punya typical tonal yang bass boosted banget alias bass head banget. Nah, kira-kira gimana dengan IM yang satu ini teman-teman? Oke teman-teman, ini review saya untuk KZ ZNA. Kalau nggak salah, KZ ZNA ini udah dirilis sekitar 5 atau 6 bulanan yang lalu, tapi masih belum banyak yang bahas di Indonesia ini. Untuk harganya sendiri, KZ ZNA ini sekarang bisa kita dapetin harga termurahnya di angka 199 ribuan atau anggaplah 200 ribuan lah ya, sampai kisaran 250 ribuan. Walaupun ya seperti biasanya, ada aja yang pasang harga di atas 300 ribu, pinter-pinternya kita aja milih toko yang pelayanannya baik dan syukur harganya juga bersaing. Di kisaran harga segini, ZNA juga masih bersaing sama saudaranya sendiri, CCA CSN, yang sama-sama punya konfigurasi 1DD sama 1BA, tapi CSN masih pakai DD yang ukurannya 10 mm aja. Untuk spesifikasinya, dari tadi kita udah sebutin ya, dia punya konfigurasi 1DD 12 mm ditambah 1BA. Oh iya, diklaim juga sama KZ-nya, kalau BA yang dipakai di ZNA ini, BA yang generasinya terbaru, yang serinya KZ BA 30095, yang diklaim punya performa high frekuensi yang lebih bagus, resolusi yang lebih besar dan padat, dan transition yang juga lebih cepat. Rentang frekuensinya 20 Hz sampai 40.000 Hz, sensitivity-nya 112 dB, impedance-nya 34 ohm, kabelnya OFC silver plated, khas KZ pada umumnya, standar lah. Konektornya 2 pin QDC atau Type-C, ukuran pinnya 0,75 mm. Kalau untuk packagingnya sama aja ya kayak KZ atau CCA yang lain, udah hafal lah ya kotaknya kayak gini-gini aja. Lalu isi kelengkapan dari paket pembeliannya, di sini ada sepasang unit IM-nya, nanti kita bahas gimana build quality-nya, fitting dan sound quality-nya. Lalu kabel 1,2 meter, ear tips silikonnya ada 3 pasang, ukurannya S, M, sama L. Ear tipsnya ini bentuknya unik ya teman-teman ya, ada motif spiralnya kayak gini, kita bahas lagi nanti. Lalu ada user manual dan kartu garansi. Sekarang kita bahas build quality-nya teman-teman. Kabelnya standar KZ dan CCA aja, nggak ada yang spesial di sini. OFC silver plated, 2 pin, QDC Type-C 0,75 mm, jacknya L-shape, gold plated, 4 pole, ada mikrofonnya di sini, housing mikrofonnya plastik, ada 1 button dan 1 lubang mic di sini. Model kabelnya sama kayak biasanya, single line di bagian atas dan dual line di bagian bawah. Splitternya juga masih karet kayak biasanya. Lalu ini unit ayamnya teman-teman. Housingnya di bagian belakang bermaterial ABS resin, lalu bagian depannya metal yang sangat solid, cukup berat, sama kayak KZ ISX. Desainnya kayak gini teman-teman. Lalu di bagian pinggir, di sini ada semacam lubang-lubangnya kayak gini. Ini juga lagi-lagi ngingetin kita sama model desain housingnya KZ ISX ya teman-teman ya. Yang ada juga lubang-lubangnya berbentuk kotak-kotak kecil kayak gini. Nozzle-nya juga sama kayak ISX, nggak ada metal-metalnya, masih ABS resin aja. Untuk ear tipsnya, kalau di websitenya disebutin kita bakalan dapat ear tips yang modelnya 2 layer kayak gini, payung atau flanknya ada 2. Tapi ternyata yang kita dapetin ear tips khas KZ kebanyakan aja akhir-akhir ini, yang ada motif spiralnya kayak gini. Entah apa emang paket penjualannya udah berubah ya teman-teman ya atau gimana. Padahal kita juga penasaran gimana suara IM ini kalau pakai ear tips yang modelnya 2 layer kayak gini. Lubang bor di ear tipsnya ini yang tipikal bornya lebar ya teman-teman ya. Untuk fittingnya juga masih punya kesan yang sama, mirip-mirip aja lah kayak KZ dan CCA yang punya desain dan ukuran housing serupa, katakanlah CCA CRA atau KZ ISX. Kekedapannya juga oke, kenyamanan juga nggak ada masalah, dan walaupun ada metal di faceplate-nya ini, tapi secara bobotnya nggak terasa yang terlalu berat gimana-gimana. Yang jelas juga nggak seberat KZ Defy atau ZVX yang materialnya full metal. Di sini masih ada resinnya dan cuma di bagian faceplate-nya aja yang metal. Earhook-nya juga punya kenyamanan yang baik. Ear tips-nya juga nggak ada komplain, nyaman-nyaman aja. Overall fittingnya oke-oke aja sih. Nggak ada kesan apapun yang mengganggu dan saya sendiri masih bisa pakai IM ini berjam-jam ketika jam kerja ataupun nyantai. Lanjut kita bahas sound quality-nya teman-teman. Secara umum, tonal dari KZ ZNA ini bisa kita bilang masih mild V-shape atau U-shape dengan karakter suaranya yang warm. Bass boosted yang cukup besar di area sub-bassnya, vokalnya laid back atau mundur dan punya treble yang smooth. Untuk bassnya sendiri, di sini lebih fokus ke bagian sub-bassnya yang lebih berasa daripada mid-bassnya. Tapi mid-bassnya juga masih kerasa. Dia punya ekstensi bass yang panjang ke arah rumble bawahnya,
Gebukan mid bassnya terbilang besar, tapi nggak yang besar-besar banget. Tapi impact untuk di bagian sub bassnya berasa cukup dalam. Mungkin nggak sampai yang berasa getar-getar atau gimana ya. Tapi yang saya rasain bassnya ini besar, dalam, teksturnya cukup bagus, mid bassnya juga berasa bulat. Secara kuantitas cukup besar, tapi decay-nya cukup pendek. Jadi nggak sampai berkesan bumi yang gimana-gimana. Yang kita rasain di sini seakan mid bassnya sama sub bassnya itu punya eksekusi yang terpisah, padahal masih dieksekusi sama satu dynamic driver yang sama. Jadi bassnya itu dalam, besar, tapi nggak lambat. Bass yang bisa dibilang mungkin secara kuantitas akan masuk ke seleranya basshead ya teman-teman ya. Tapi juga sekaligus bass yang cukup all-rounder, dengan speednya yang nggak lambat, dan masih tetap berasa sangat fun. Bukan yang gesit-gesit banget ya, masih agak sedikit keteteran untuk ngejar double kick drumnya musik-musik metal, tapi teksturnya masih tergolong bagus, nggak yang keteteran banget. Salah satu bass yang cukup bagus di kelasnya menurut saya, soalnya kita biasanya di kelas harga segini, kalau dapetin bass yang kuantitasnya gede, kebanyakan ya jadinya bumi, berdecay panjang, dan bleeding ke arah midnya. Sedangkan ZTNA ini bassnya besar, sekaligus agak cepat, dan tetap clear. Mid dan vokalnya punya suara yang jernih, bersih, khas BA-nya KZ, cuma memang di ZTNA ini agak recess, terdengar agak mundur. Baiknya, vokalnya ini masih cukup halus dan minim sekali sibilan, shouty, ataupun peak. Sekalinya ada sibilance pun, enggak yang betul-betul berasa nyakitin telinga, itu pun juga cuma di beberapa lagu aja, yang memang masteringnya kurang bagus. Vokal perempuan berasa lebih maju dibandingkan vokal laki-laki, ada kesan sedikit ketipisan untuk selera saya pribadi, tapi di beberapa lagu yang karakter vokal penyanyinya tebal, sweetness-nya masih terjaga dengan cukup baik. Dinamikanya masih khas BA-nya KZ aja, enggak yang sedinamis vokal-vokal yang dieksekusi sama dynamic driver. Lalu treble-nya, treble di ZNA ini bisa dibilang treble yang punya ekstensi cukupan, bukan yang buntung, bukan juga yang istimewa. Presentasinya juga punya porsi yang pas-pasan, agak sedikit mundur di belakang bassnya. Kita masih bisa ngerasain treble yang detail di sini, tapi di level yang bisa dibilang sedikit di bawahnya CSN. Treble yang bisa dibilang main aman aja sih, tapi nggak sampai yang bikin kesan dark. Instrumen-instrumen di frekuensi ini masih kedengaran cukup nyampe di nada-nada tingginya, tapi kalau kita dengerin gitar elektrik atau distorsi, gigitannya berasa agak kurang. Baiknya, airiness di treble-nya ini salah satu yang cukup bagus dari KZ di kelas harganya, terutama di IEM yang punya tipikal warm kayak gini. Lanjut ke teknikalitasnya, secara resolusinya, ZNA ini punya resolusi yang berkesan padat dan megah, dengan timbre yang terbilang cukup natural dengan signaturenya yang warm, yang nggak bikin telinga gampang capek. Kecuali di area vokalnya, yang memang nggak senatural vokal dari dynamic driver. Untuk soundstage-nya, secara horizontalnya, menyamping ke kanan dan kirinya berasa lebar, depth-nya juga terasa cukup dalam, atas bawahnya juga terasa cukup tinggi, tapi bukan yang spesial juga. ZNA ini punya clarity yang juga cukup baik, semua instrumen dan vokalnya terdengar jernih, secara separasinya juga terbilang cukup lumayan baik, khas dual driver 1DD 1BA. Positioning-nya juga cukup baik, masih bisa cukup jelas kalau kita mau menganalisa letak instrumennya, tapi dengan layering yang seadanya. Untuk inkoherensinya masih ada, keberadaan inkoherensi masih terasa, tapi di level yang sudah cukup lebih baik ketimbang di CCA CSN. Untuk perbandingannya, kalau kita bandingin sama kompetitornya dari keluarga gadget sendiri, CCA CSN, ZNA ini punya sub bass yang gebukannya lebih dalam dan punya speed bass yang juga lebih cepat. Untuk ngejar double kick drum, ZNA ini berasa lebih cepat daripada CSN. Untuk treble dan vokalnya juga ZNA ini punya detail treble dan vokal yang levelnya sedikit di bawahnya CSN, tapi bisa dibilang lebih aman dari sibilance dan shouty. Sedangkan dengan IEM basshead kayak KZ ISX atau KZ X HBB yang konfigurasinya single driver, ISX dan HBB punya vokal yang lebih tebal dengan sub bass yang bloated yang bikin vokalnya berasa lebih mundur dan lebih mendem lagi. Sedangkan di ZNA ini vokalnya terdengar lebih lepas, lebih jernih, lebih bersih, walaupun tetap ada kesan agak ketipisan dan mundur. Secara ekstensi treble-nya, dari keempat IEM ini kurang lebih punya ekstensi yang sama, tingkat detail yang sedikit lebih baik di CSN, tapi ZNA punya airiness yang sedikit lebih baik di antara yang lainnya. Dari sisi bassnya, ZNA punya kedalaman gebukan sub bass yang paling berasa dalam di antara tiga yang lainnya. Sedangkan mid bassnya di ESX dan KZ XHBB berasa lebih nampol. Dari sisi teknikalnya, overall, KZ ZNA lebih baik dan bersaing ketat dengan CCA CSN, kecuali timbrenya yang memang nggak senatural yang lain, terutama timbre vokal dari dynamic driver, ESX, dan KZ XHBB. Soundstage-nya lumayan lebih lebar di antara keempatnya, depth dan height-nya lebih terasa, clarity-nya juga masih cukup baik. Oke, itu tadi ulasan saya untuk KZ ZNA ya teman-teman ya. Sebagai kesimpulan dari saya, KZ ZNA ini bisa jadi alternatif lain dari CCA CSN di harga yang sama kalau ingin dapetin gebukan sub bass yang lebih dalam sekaligus kecepatan yang sedikit lebih gesit. Vokal yang kurang lebih sama jernihnya, walaupun agak lebih mundur juga sebenarnya, dan inkoherensi yang lebih terminimalisir. Saya sendiri kalau ditanya pilih mana antara CCA CSN, KZ ISX, dan KZ ZNA ini, saya lebih suka ZNA ini teman-teman. Untuk basshead bisa jadi masih akan masuk kalau kita nggak cuma ngomongin bassnya yang gede doang, tapi juga clearnya, dan yang pasti kecepatannya yang cukup gesit. Salah satu bass yang cukup istimewa di kelasnya, bass yang besar tapi tekstur dan kecepatannya tetap terjaga dengan baik. Oke, sekian dari saya. Untuk teman-teman yang pengen membuka diskusi seperti biasanya, feel free aja untuk diskusi di kolom komentar. Juga jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, supaya nggak ketinggalan diskusi yang berikutnya. Oke, assalamualaikum.